Satu, dua, tiga. Latar belakang. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya. 39,67% sampah tersebut berasal dari sisa makanan sebagai penghasil sampah terbanyak. Kemudian disusul oleh plastik, kertas, dan juga kayu ranting di nomor setelahnya. 3 dari 4 sampah tersebut berjenis sampah organik. Restoran, hotel, dan pasar tradisional merupakan penghasil sampah organik terbesar setiap harinya. Namun, mereka tidak memiliki sistem pengelolaan yang efisien dan juga kurangnya akses ke pihak yang bisa memanfaatkan limbah tersebut. Namun, di sisi lain, pabrik pupuk dan pelaku usaha daur ulang organik memerlukan bahan baku stabil dan berkualitas, tetapi mereka sulit menemukan sumber sampah yang berkualitas dan mereka tidak memiliki sistem distribusi yang terorganisir. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota tim sebagai berikut: Repalina Vidya Anugrah dengan NIM H1D023011, Sarah Sibah Huwaida dengan NIM 44, Wildan Munawar Habib dengan NIM 45, dan saya sendiri Muhammad Syahrial Hibdi dengan NIM 47. Memperkenalkan sebuah solusi, ide bisnis baru yang dapat menghasilkan masalah ini, yaitu Food Waste Hub, dari dapur kembali ke alam. Food Waste Hub merupakan platform digital yang mengubah limbah organik menjadi peluang usaha. Platform ini menjembatani penghasil limbah seperti restoran dengan pihak pengelola seperti pabrik pupuk, dan peternak maggot. Dengan ini, sampah organik tidak lagi menjadi masalah, tetapi justru jadi sumber ekonomi baru. Kurangi sampah, ciptakan nilai, dan dorong ekonomi sirkular. Food Waste Hub memiliki visi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan melalui pengelolaan limbah organik yang cerdas. Oke, selanjutnya, ide bisnis kami akan diimplementasikan menggunakan aplikasi berbasis website dengan fitur-fitur. Yang pertama adalah chat real time, yang dimana kami percaya bahwa komunikasi adalah kunci. Jadi fitur ini menjembatani penghasil limbah dan mitra pengolahan secara langsung. Pengolahan limbah bisa bertanya mengenai limbah yang ada, begitu juga sebaliknya, sehingga kita dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan potensi penjualan. Yang berikutnya ada katalog produk, yang dimana dalam konteks kami di sini adalah produk adalah limbah makanan yang tersedia untuk diolah. Jadi fitur ini berfungsi sebagai marketplace limbah secara real time, di mana mitra Horeca dapat mengunggah daftar limbah yang mereka miliki, lalu mitra pengolah dapat melihat katalog ini untuk menemukan dan mengamankan pasokan bahan baku yang mereka butuhkan. Untuk fitur yang berikutnya adalah sistem pembayaran, yang dimana kami menyediakan sistem pembayaran yang terintegrasi dan aman untuk semua transaksi di dalam platform. Lalu untuk berikutnya ada distribusi barang. Setelah limbah dipesan dari katalog, fitur ini akan mengatur seluruh proses fisik, mulai dari penjadwalan penjemputan hingga konfirmasi bahwa limbah telah sampai di fasilitas pengolahan. Lalu yang berikutnya adalah fitur laporan analitik, yang dimana platform kami ini menyediakan dashboard yang tidak hanya melacak riwayat transaksi, tetapi juga menyajikan data dampak lingkungan yang terukur. Lalu yang terakhir adalah fitur autentifikasi, yang dimana keamanan adalah prioritas utama. Kami menerapkan sistem autentifikasi yang kuat untuk melindungi data pengguna, memastikan setiap akun terverifikasi, dan menjaga keamanan transaksi yang terjadi di dalam ekosistem Food Waste Hub. Untuk nilai jual utama kami di sini, kami memiliki keunggulan yang berbeda dari produk-produk lain, yang dimana yang pertama adalah ekosistem digital terintegrasi, yang mana menyediakan platform tunggal yang menghubungkan penghasil limbah, logistik, hingga pengolahan menjadi produk yang bernilai, seperti kompos, pakan, dan energi. Lalu yang berikutnya ada transparansi dan dampak yang terukur, di mana klien mendapatkan akses ke dashboard real time untuk memantau data vital seperti kilogram sampah yang diselamatkan dan emisi CO2 yang dihindari, yang dapat digunakan untuk laporan ESG dan green branding. Lalu yang terakhir adalah solusi end-to-end, yang mana menyederhanakan proses yang kompleks dari transaksi hingga pengiriman. Semua dapat diakses dalam satu platform, mengurangi kerumitan bagi para pengguna. Untuk permintaan pasar sendiri di sini
Yang pertama adalah penghasil limbah, seperti hotel, restoran, dan kafe, dan retail. Mereka membutuhkan solusi pengolahan sampah yang efisien untuk mengurangi biaya operasional dan memenuhi tuntutan regulasi serta citra perusahaan yang ramah lingkungan. Segmen ini mencakup hotel, restoran, pasar, supermarket, dan industri pangan. Lalu yang berikutnya itu pengolahan limbah, yang dimana mereka sangat membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kapasitas produksi. Segmen ini terdiri dari produsen kompos, peternak manggot, dan produsen biogas. Untuk model bisnis yang akan dikembangkan, kami mengadopsi model bisnis yang menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber untuk memastikan pertumbuhan yang stabil. Yang pertama itu ada biaya layanan inti. Penghasil limbah akan dikenakan biaya penjemputan per transaksi atau model keanggotaan untuk layanan rutin. Kemudian ada komisi kemitraan. Kami akan mengambil komisi dari transaksi yang difasilitasi antara penghasil limbah dan mitra pengolah. Selanjutnya itu ada layanan data dan intelijen. Kami menjual laporan analitik terkait tren limbah kepada pemerintah daerah dan lembaga lingkungan untuk perumusan kebijakan. Selanjutnya ada perdagangan kredit karbon, potensi pendapatan di masa depan dengan mengkonversi pengurangan emisi menjadi kredit karbon yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya analisis persaingan bisnis. Jika kita bandingkan dengan pengelola limbah konvensional, Food Waste Hub ini memiliki keunggulan yang ada di 5 poin utama. Yang pertama itu, kami berbasis teknologi dan data, tidak seperti pengelola limbah konvensional. Yang kedua itu, kami memiliki jaringan pengolah yang beragam, sementara pengelola limbah konvensional itu terbatas pada satu jenis. Yang ketiga, kami menyediakan pelaporan dampak ESG otomatis yang tidak dimiliki oleh pengelola limbah konvensional. Yang keempat itu, fokus kami adalah ekonomi sirkular, bukan sekedar transportasi limbah. Yang terakhir, kami menawarkan transparansi penuh pada proses dan biaya. Selanjutnya, brand positioning. Brand kategori platform digital penghubung antara penghasil limbah makanan dan pengelola limbah organik. Kemudian audiens persona, hotel atau restoran yang ingin mengelola limbah dengan efisien dan ramah lingkungan, produsen yang membutuhkan bahan baku stabil, pemerintah daerah dan perusahaan yang mencari solusi data berkelanjutan. Kemudian ada produk excellent, dashboard time, sistem penjadwalan dan pick up serta pelaporan ESG yang transparan. Kemudian brand benefitnya itu mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai, meningkatkan reputasi bisnis melalui laporan dampak lingkungan, dan mendukung target SDG 11, 12, dan 13. Baik, sekarang kita masuk ke strategi komunikasi dan juga edukasi publik, di mana melalui 2 tahap dalam marketing funnel, yaitu awareness stage dan juga consideration stage. Di mana awareness stage ini adalah tahap kesadaran. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu limbah makanan dan juga pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan. Strategi yang digunakan yang pertama yaitu kampanye sosial media dengan tema dari dapur kembali ke alam, yaitu mengajak masyarakat untuk mengolah limbah dapur agar bisa bermanfaat dan juga kembali lagi ke lingkungan. Selanjutnya ada edukasi publik melalui infografis dan juga video pendek, yaitu menyampaikan fakta-fakta serta data serta solusi tentang masalah limbah makanan secara menarik dan juga mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya ada consideration stage atau tahap pertimbangan, di mana tahap ini itu berfokus untuk mendorong masyarakat agar mulai terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan limbah sampah. Strategi yang kami gunakan yaitu mengadakan webinar Food Waste to Value, di mana bekerja sama dengan komunitas dan juga mitra untuk memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana limbah bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Selanjutnya ada juga konten edukatif bertema dampak nyata dari mengelola limbah yang menunjukkan hasil dan juga manfaat nyata dari pengelolaan limbah yang benar. Selanjutnya ada market size, di mana kami akan menjelaskan seberapa besar potensi pasar yang bisa dijangkau oleh
bisnis atau layanan kami ini. Di mana yang pertama yaitu TAM atau Total Addressable Market, artinya total potensi pasar secara keseluruhan jika semua target di seluruh wilayah bisa dijangkau. Pada konteks ini, THM ini menggambarkan skala nasional Indonesia di mana setiap tahun menghasilkan 23 hingga 48 juta ton sampah makanan. Nah, angka sebesar itu berarti terdapat potensi pasar yang bernilai triliunan rupiah dari aktivitas pengelolaan serta pemanfaatan limbah makanan. Jadi THM ini menunjukkan seberapa besar peluang maksimal yang bisa diraih jika Food Waste Hub beroperasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada SAM atau Serviceable Available Market, di mana bagian THM yang realistis dan juga dapat dilayani oleh Food Waste Hub berdasarkan fokus wilayah dan kapabilitas saat ini, di mana fokusnya adalah pasar regional atau B2B, business to business di kota-kota utama di Jawa Tengah. Target segmennya mencakup HoReCa atau hotel dan juga restoran, pasar tradisional dan juga modern, serta industri pengelolaan makanan. Jadi SAM adalah potensial yang bisa dijangkau secara nyata dalam waktu dekat berdasarkan sumber daya dan juga area operasi. Yang ketiga ada SOM atau Serviceable Obtainable Market, di mana bagian dari SAM yang benar-benar dapat diperoleh atau dicapai dalam waktu dekat atau jangka pendek. Jadi ini lebih intinya lagi, yaitu Food Waste Hub menargetkan wilayah Purwokerto sebagai awal dari implementasi, yaitu ditargetkan dalam 1-2 tahun pertama mencakup 50 mitra penghasil limbah seperti hotel, restoran, dan juga kafe, serta 10 mitra pengolah limbah seperti produsen kompos dan juga peternak maggot. Dengan kata lain, SOM menunjukkan target pasar yang bisa dicapai secara realistis dalam waktu dekat berdasarkan kapasitas tim dan juga lokasi awal operasional. Selanjutnya penutup, di tengah meningkatnya krisis sampah dan juga kebutuhan akan solusi berkelanjutan, Food Waste Hub ini hadir bukan sekedar sebagai platform jual beli limbah, namun sebagai penggerak perubahan menuju ekonomi yang lebih sirkular. Kami menghubungkan penghasil limbah dengan pihak yang membutuhkan, serta menciptakan nilai ekonomi dari sesuatu yang selama ini dianggap tidak bernilai. Dengan teknologi, kolaborasi, dan juga semangat yang berkelanjutan, kami percaya bahwa sampah bukan akhir dari siklus, melainkan awal dari peluang baru. Bersama Food Waste Hub, mari kita ubah limbah menjadi berkah dan juga mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, produktif, dan berdaya. Sekian pemaparan bisnis dari kelompok kami. Kami harap ide bisnis kami ini dapat menjadi inovasi untuk menjadikan lingkungan yang lebih baik dan juga membantu menyukseskan program SDGs. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Food Waste Hub, dari dapur Dari dapur kembali ke alam. Kembali ke alam.